shit. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Aku Amara. Seperti halnya anak SMA lain, aku menjalani hari dengan pergi sekolah, kerja kelompok, jalan-jalan bareng teman, les, dan berbagai kegiatan lainnya. Semua berjalan dengan normal, hingga suatu saat pandemi ini datang. Rencana yang udah disusun rapi, semua berubah jadi ketidakpastian. Rumah menjadi tempat segala kegiatan dilakukan. Belajar, ibadah, dan bermain pun terpaksa berbatas layar. Sempat bingung sih, karena situasi kayak gini tuh ngebuat semuanya jadi serba terbatas dan gak ada kejelasan. Tapi aku sadar, aku harus bisa lewati masa-masa ini. Karena aku tahu, aku gak sendirian. Aku, kamu, kita, di sini sama-sama berjuang, adu kuat untuk bertahan di tengah-tengah kondisi yang sama. Karena yang dibutuhkan saat ini bukan sekedar manusia yang kreatif dan aktif, tapi juga adaptif. Bosan? Siapa sih yang gak bosan? Tapi, satu hal yang selalu aku ingat. Masih banyak orang yang harus dibahagiain, yang harus dibuat bangga, dan yang harus diwujudkan harapannya. Aku yakin gak ada satupun hal baik yang sia-sia. Apa yang hilang dalam usahamu pasti akan kembali sebagai suksesmu. Karena kesuksesan itu merupakan pembuktian dari perjuangan kita. Setiap orang pasti punya harapan. Bisa berupa keinginan ataupun pengandaian. Untuk mewujudkannya, kita harus berlomba. Berlomba-lomba untuk menjadi pantas. Karena dalam setiap perjuangan, gak ada yang namanya jalan pintas. Adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tridaya Online ya. Kali ini kita akan sharing alumni nih dengan tema tips sukses di perguruan tinggi. Ya adik-adik, mana yang para pejuang PTN sudah pada bangun ya? Semangat, kita sama-sama menyimak. Nanti ada dua narasumber nih, mereka datang dari PTN favorit top 5 loh di Indonesia. Jadi nanti di sini kita akan berbagi, kalian akan menemukan wawasan ya tentang gimana sih bisa lolos tes di PTN, gimana tentang dunia perkuliahan, dan juga yang pastinya biar kalian nambah semangat, motivasi untuk belajarnya lebih tinggi lagi ya. Nanti 1 jam ke depan nih kita acaranya ada YouTube, ada juga live YouTube ya. Nah, yang lewat YouTube boleh jangan lupa di subscribe, like, komen juga, nyalakan loncengnya ya, biar kalau ada video terbaru kalian langsung dapat update-nya ya. Jangan lupa juga di follow IG-nya Tridaya, ada Bimbel Tridaya dan juga Tridaya Group Official. Oke. Nanti 1 jam ke depan nih kalau dilihat sudah ya ada 2 orang, yang satu langsung di studio menemani Teh Gia, yang satu lagi kita ketemunya lewat virtual ya karena sedang masih berada di Yogyakarta ya. Dan nanti pun ada kuis nih untuk 2 orang peserta.
Ya, siap-siap ya. Yang mau dapat hadiah pulsa, lumayan nih. Masa-masa gini butuh dong pulsa ya. Jadi nanti kita akan ada quiz. Oke, acara ini juga terselenggara disponsori oleh Telkom University. Ya, yang mau mensponsori lagi? Boleh. Oke, kita lihat ya. Lumayan banyak viewersnya, sama yang di Zoom juga. Oke deh, kita langsung aja ya kenalan sama narasumber kita. Silakan langsung kenalin diri sendiri aja kali ya, biar enak ya. Boleh, silakan. Oke, perkenalkan nama aku Andika Dwi Putra. Aku dari ITB, jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan angkatan 2018. Dulu di Tridaya Rancaekek, alumni SMA Negeri 1 Rancaekek. Dia berarti real ya? Rancangan rekayasa infrastruktur lingkungan. Anak teknik ya? Iya. Biasanya anak teknik gondrong-gondrong, nggak gondrong? Nggak semua sih. Belum ya? Belum ya. Oke, tadi udah kenalan ya, panggilannya apa? Dika. Oh ya, Dika. Dika, kita panggil Kak Dika ya, Kak Dika dari ITB. Ya, satu lagi narasumber kita langsung mana nih? Sudah terlihatkah? Ada siapa ya? Wow, ini langsung live dari Yogyakarta ya, Mas. Piye kabare, Mas? Pak, suaranya? Ya, coba tes suaranya. Nah, tadi di mute soalnya. Oh iya. Boleh. Udah ada suaranya ya? Udah. Sip. Oke. Boleh, perkenalan dulu ya. Silahkan diperkenalkan kepada pamiarsa semua. Nama saya Finlan Aditya Aldan. Dipanggilnya Finlan biasanya. Kalau susah manggil Finlan, panggil Adit juga boleh. Saya angkatan 2015. Dulu Tridaya dari SMP saya. Dulu awalnya di Tridaya Nias. Terus pindah ke Venter waktu SMA. Kayak gitu. Sekarang di Teknik Geologi. Teknik Universitas Geologi. Gajah Mada ya. Oh, sama nih anak teknik juga ya? Iya. Nggak gondrong juga, Mas? Ini malah nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Oh, iya? Geologi biasanya anak nggak boleh teknik itu kan gondrong sini. apa sih? Gondrong ya? Iya. Keren gitu di Oh, nggak boleh ya di UGM gondrong? Yang geologi UGM nggak boleh. Oh, geologi nggak boleh. Tapi pengen Teman-teman sipil gondrong. boleh? Enggak. Panas. Enggak. Oh, panas. Jogja panas, gondrong makin panas. Mas Finland ya dari Bandung. Halo? Tadi dari SMA mana? Awalnya Saya SMA 3 Bandung saya. Jadi sekarang, oh ya, kalau tadi Dika semester 5. Semester 5. Semester 5 ya, masih kuliah. Kalau Bang Finland? Saya alhamdulillah udah lulus kemarin November tahun lalu. Alhamdulillah ya, sudah wisuda. Selamat ya. Terima kasih. Wisudanya online? Masih offline. Masih tahun lalu soalnya kan. Iya. Jadi masih merasakan ya. merasakan rame-rame. Rame-rame ya, alhamdulillah. Kalau bisa bahasa Jawa dong? Harus Enggak. bisa bahasa Jawa nggak sih? Oh enggak. Bisa. Sangka kalau misalkan di UGM harus bisa bahasa Jawa, enggak juga Enggak. ya? Di sini Oh, semua enggak. orang pakai bahasa Indonesia. Bahasa Kebanyakan. nasional. Iya, bahasa nasional. Oh, iya. Oke deh, nah tadi kita udah perkenalan ya. Ada Bang Dika sama Mas Finlan. Yang satu dari ITB, yang satu dari UGM, dua-duanya anak teknik. Ini kalau udah mah PTN yang favorit, kemudian si peminatnya ya banyak. Kalau misalkan dilihat dari, kalau sekarang kan UTBK ya, itu ada skornya. Nah, jadi kalau lihat dari skor minimalnya juga itu lumayan tuh tinggi-tinggi. Kalau untuk masuk ke 2 jurusan ini, ya. Nah, sekarang kalau kita dengarkan perjuangan kakak-kakak ini nih bisa masuk ke jurusan yang sangat difavoritkan. Ya. Oke, dari Kak Dika, awalnya tercetus pengen masuk teknik atau pengen ITB, coba diceritain. Awalnya sebenarnya dari SMP kan ingin masuk ITB. Wow, SMP udah mikir ya. Ya, apa ya? Itu tuh menyesuaikan ke SMA gitu jurusannya. Jadi kayak SMA jurusan IPA gitu. Pokoknya harus IPA. Jadi di SMP tuh ya udah karena suka matematika
matematika yang kayak IPA sains gitu, jadi kayak udah kepikiran kayak ITB tuh kayak dulu keren gitu loh pikirannya tuh. Terus udah SMA masuk jurusan IPA, terus itu dimasukin lagi ingin milih ITB. Terus dari situ kayak udah dari kelas 10 tuh emang udah cari-cari gitu, udah search gitu kayak cari passion kayak gitulah, kayak cari lah yang pas. Ternyata kayak tertarik di lingkungan itu. Soalnya kayak relate gitu lah, kayak bener-bener nyata gitu loh di lingkungan sekitar, apalagi kayak di lingkungan saya gitu ya, di lingkungan aku Rancaikek kan kayak sering banjir gitu kan, jadi kayak kayaknya nyambung gitu loh buat masuk jurusan real ini. Tipsnya luar biasa sekali. Kalau Bang Fit pertama kali menentukan pengen masuk teknik atau kenapa milihnya UGM? Saya justru dulu di akhir. Jadi beda ya sama Kak Dika ya. Kalau saya dulu SMP sempat pengen filsafat, terus sempat pengen kedokteran, sempat pengen biologi, sempat pengen arkeologi dan sebagainya. Terus ternyata kelas 11 saya dapat kesempatan OSN kebumian. Ya, kebumian kan. Jadi yang relevan dengan geologi. Terus saya mikir, saya udah punya bekal nih di sini. Ya udah dilanjutkan aja waktu kuliahnya di topik yang kurang lebih sama. Jadi juga udah selaras dengan apa yang saya pegang waktu saya SMA. Kayak gitu. Jadi di akhir sebenarnya. Terus kenapa milihnya UGM? Jadi waktu OSN itu juri kan ada kebumian itu ada 4. Salah satu subtemanya geologi. Yang jadi juri di geologi OSN itu dari UGM kebetulan. Terus kayak keren banget gitu kan. Jadi akhirnya milih untuk UGM. Singkatnya kayak gitu. Iya. Nah, adik tadi kalau didengarin ya, kita mendengarkan mereka kenapa milih universitas. Salah satunya tadi Dika bilang passion, ya, sukanya gitu kan. Terus Bang Finlan juga sama ya, menyebutnya dia tadi dari awalnya ada suka ya, suka. Yeah. Nah, jadi kan kalau nentuin jurusan itu memang harus yang kita suka ya, yang kita suka, terus passionnya. Kadang anak sekarang ya, kalau nggak punya tujuan, bingung kadang mereka. Kalau ditanya mau jurusan apa, mau nanti kuliah di mana, nggak tahu deh. Nah, kira-kira kalau misalkan anak kelas 12 nih, apalagi tadi Dika dari SMP udah pengen nentuin. Bang Filan juga sebetulnya udah rada jauh-jauh ya, meskipun dibilang akhir juga ya, tapi maksudnya dari awalnya memang udah sukanya ke minat itu. Jadi kalau misalkan anak sekarang ditanya ya, belum punya pilihan, belum punya jurusan, parah nggak sih? Parah, apalagi kelas 12 ditanya, belum tahu apa-apa itu kayak parah gitu sih sebenarnya. Soalnya buat nyiapin masuk PTN itu perjuangannya lumayan ya. Iya. Sekarang kita coba. Ya, jadi adik-adik ya, dari sekarang harus sudah punya pilihan ya, sudah punya jurusan. Mungkin tadi dilihat dari kita sukanya apa. Ya. Kalau dari sekolah mungkin pelajaran apa sih yang kita suka ya? Kita lebih sukanya mana? Pelajaran apa? Nah, nanti mungkin dicari jurusan yang lebih dominan pelajaran itu ya. Atau kayak tadi tuh Kak Dika tuh mikirnya, aduh Rancaikek suka banjir ya. Jadi punya tujuan. Terus mungkin kayak dan juga, aku ikutan Olimpiade, akhirnya tertarik gitu ya untuk menentukan si jurusan. Jadi tips pertama, tentukan jurusan dari sekarang ya. Kalau yang belum punya harus wajib, jangan sampai salah. Karena segala sesuatu itu dipersiapkannya, diperjuangkannya harus dari awal. Nah, perjuangannya nih, apa sih yang dilakukan untuk biar terwujud masuk ke PTN? Siapa dulu ya? Bang Filan dulu deh sekarang. Bang Filan, perjuangannya gimana nih? Panjang. Karena kan yang namanya, apalagi kalau misalkan saya kebetulan SNMPTN kemarin. Yang namanya SNMPTN kan adalah akumulasi nilai dari awal sampai akhir ya. Zaman dulu setidaknya sistemnya kayak gitu. Nggak tahu kalau sekarang. Tapi kan kalau dulu sama ya. Akumulasi nilai dari awal sampai akhir. 5 semester. Ya betul, 5 semester ya. Nah jadi ya perjuangannya kurang lebih selama itu.
bukan mengejar ya, tapi ya berusaha keras untuk nilai itu tetap relevan untuk bisa masuk PTN tertentu dan sebagainya, dan ikut lomba juga kayak gitu. Karena lomba tuh dokumen-dokumen lomba itu benar-benar jadi dokumen-dokumen yang sertifikat, contohnya itu benar-benar jadi hal yang signifikan untuk jadi pertimbangan kayak gitu juga salah satunya. Dan di akhir saya ikut intensif Tridaya juga. Iya. Perlu ya? Perlu banget. Tridaya dari SMP juga kan? SMP, saya 5 tahun Tridaya berarti. Loyalty customer ya, loyal customer. SMP-nya sampai mana? SMP 5 saya. SMP 5, SMA 3, tetap berpikir perlu tambahan ya, bimbel. Ya kan? Iya, perlu banget. Perlu banget. Pas intensif gimana tuh? Jadi apa sih yang paling ngebantu untuk mempersiapkan pas PTN atau buat mewujudinnya ketika di bimbel? Tuh intensif itu yang benar-benar ngebantu adalah, kalau nggak salah saya ingatnya dulu benar-benar dikasih soal-soal yang levelnya expert ya, nggak level biasa rata-rata ulangan misalkan, atau misalkan level ujian nasional. Saya benar-benar level yang SBMPTN bahkan di atasnya, seingat saya. Jadi dengan pembiasaan di intensif waktu itu, akhirnya ya jadi alhamdulillah lancar kesananya. Jadi buat banyakin latihan soal ya. Di akhir ya. Betul. Bang Finlan tuh pas masih zaman apa disebutnya SBMPTN tetap udah masih angkatan pertama di mana SBMPTN diaplikasikan. Nama SBMPTN. Skornya penghitungannya? Wah, saya nggak ingat. -1. Iya kayaknya. Plus 4 -1. Ya, tapi maksudnya udah merasakan bahwa saya memang harus udah latihan soal-soal. Iya, betul. Karena emang beda banget ya antara. Beda banget waktu saya latihan. Sebenarnya alhamdulillah saya kan SNMPTN, tapi ikut intensif ya. Tapi benar-benar cerita dari teman-teman saya emang soal-soal SBMPTN itu jauh lebih susah daripada soal-soal yang biasanya kayak gitu. Jadi perjuangannya itu ya, meskipun sudah di istilahnya sekolah favorit, tapi masih berpikir untuk perlu nih tambahan, perlu nih latihan soal gitu ya, dan yang pasti belajarnya juga lebih rajin kali ya, maksudnya enggak ya. Apalagi jalur undangan SMPTN ya, jadi memang harus mempersiapkan nilai-nilai itu tetap stabil ya dari kelas 10. Kalau Mas Dika nih perjuangannya gimana? Nggak jauh beda sih sebenarnya, kayak mempertahankan nilai. Sebenarnya kayak dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu, kayak nilai-nilai gimana caranya biar bagus gitu, rajin belajar kan. Gak harus, maksudnya apalagi buat SNMPTN kan, kayak kan mindset orang-orang kan harus meningkat terus, gak boleh turun. Nah kebetulan aku ada turun tuh nilainya. Jadi kayak awal ada turun nilai, tapi turunnya cuma 1-2 angka doang gitu. Tapi di semester selanjutnya tuh naik lagi. Jadi kayak enggak, jadi stabil gitu sih menurut aku. Jadi kan kata orang-orang kan kalau ada turun nilai, kayak ya. Buktinya aku ada satu matkul, kalau saya biologi waktu itu ada turun nilai cuma 1 atau 2 angka gitu, aku lupa. Terus di semester selanjutnya tapi naik lagi gitu. Terus sampai selanjutnya juga naik terus lagi gitu. Itu sih kayak belajar yang rajin, nanti kayak ningkatin nilai tiap semesternya. Terus sama sih tadi kayak ikut-ikutan lomba, olimpiade gitu, kayak ikut-ikutan olimpiade. Kedua aku ikut olimpiade matematika gitu, terus olimpiade kimia juga. Walaupun nggak pernah lolos gitu ya, kayak tapi di situ kayak karena sering ikut olimpiade, jadi kayak sering ngerjain soal gitu loh Kak. Jadi kayak semakin selalu ngerjain soal yang susah-susah, jadi kayak udah biasa gitu. Ya memang harus dibiasakan ya, jadi memang ya bisa karena biasa. Terus sama itu les di Tridaya. Iya. Bukan promo ya, tapi kenyataan. Karena memang dari latar juga sama ya, maksudnya kan di Rancaikek juga masuk sekolahnya yang favorit ya, SMP berapa? SMA 1 SMA 1 Rancaikek, SMP-nya? SMP 3 Rancaikek. 3 Rancaikek. Ya kan maksudnya kalau awal si angka masih awal-awal tuh
klasternya masih klaster 1 lah maksudnya. Iya, tapi buat undangan tuh agak susah sih sebenarnya dari SMA. Belum banyak itu ke ITB tuh, agak susah. Jadi agak perlu effort yang ya lebih gitu lah. Awalnya niatnya memang pengennya undangan. SNMPTN. Sebenarnya awalnya kayak dulu kan kelas 10 kayaknya nggak terlalu berharap undangan. Sebenarnya undangan berharap, tapi kayak menyiapkan dari kelas 10 buat SBMPTN juga gitu. Jadi aku tuh biasanya ngerjain soal tuh kayak mulai dari yang basic dulu, terus naik ke level SBMPTN gitu biasanya ngerjain soal gitu. Dan di Tridaya juga biasanya kayak gitu, ngerjain soal-soal, diperbanyak ngerjain soal-soal gitu. Ya, jadi kalau adik-adik kan mungkin yang untuk ya jalur masuk PTN kan memang kita tahu ada 3 ya. Jadi nanti bisa jalur SNMPTN buat jalur undangan atau SBMPTN ya. Cuman kalau besar persentasenya itu adalah jalur SBM. Nah, jalur SM itu memang lebih mudah ya, maksudnya kita dari rapot tapi kuotanya lebih sedikit. Dan ya. Kita penilaiannya gimana gitu. Nah, kalau yang memang niatnya pengen undangan, sebetulnya berarti harus dari dulu itu harus sudah siap-siap itu karena memang ada persentase kuota dari tiap sekolah. Nah, tapi kalau buat jalur MPTN dipersiapkannya ya sama-sama aja ya, mau undangan, mau jalur SBM, nanti kita latihan membiasakan, kemudian juga ya belajar ya nanti di kuliahan. Intinya jangan terlalu berharap di undangan sih. Karena ya strateginya gitu ya kan, apalagi sekarang maksudnya ketika kita mau jalur itu pilihnya harus lebih spesifik. Kalau masih berlaku nggak sih kalau misalkan dia lolos terus nggak diambil nanti nggak ikutan SBM, berlaku nggak dulu? Enggak deh kayaknya, lupa. Kalau yang pas Bang Filan gimana, ngaruh nggak? Kalau misalkan kita lolos SMPTN terus nggak diambil, ada ngaruhnya nggak? Oke. Dulu bahkan setahu saya lebih ekstrim. Jadi kalau misalkan nggak diambil, apalagi itu jurusan yang baru diambil sama sekolah itu, kalau nggak diambil, sekolahnya bisa di blacklist. Bukan cuma itu. Ya, kalau udah undangan ya. Kalau SNMPTN ya. Rapot sama jejak sekolah ya? Iya, betul. Sama jejak alumni dulu, satu lagi. Pertimbangannya. Itu di awal dua-duanya bareng. Jadi udah langsung otomatis. Jadi nih jalur SMPTN, dia udah terdaftar juga SBM. Jadi MPTN-nya lolos, itu SBM. Lagi masuk. Yang ketiga, jalurnya itu ada jalur ujian mandiri ya? Ya, ada ujian mandiri. ITB disebutnya? Iya, kalau nggak salah ya. Kalau di UGM apa? Ujian mandiri, UM. UM, UGM. Iya, betul. Ini karena di UTBK sekarang itu skornya harus tinggi, jadi nanti apalagi yang SM ITB ya itu skor UTBK, jadi dia nggak, kalau yang UGM itu. Halo? Karena nanti ketika mungkin SBM-nya enggak
Nah, kalau lihat belajar, oh ya, oke. Nah, tadi kita sudah banyak ya tentang bercerita-cerita ya, gimana menentukan jurusan, kemudian gimana pengorbanannya juga untuk mencapai masuk ke perguruan tinggi. Ya, jadi tadi yang pertama ya, tentang jurusan dari lihat passion atau kesukaan. Oke, mari kita break dulu sebentar ya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, stay tuned.